Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solihah kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang anak-anak persiapkan pulpen 6B dan alat tulisnya ya. Pembelajaran daring hari Selasa 13 Oktober 2020. Tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Mupel Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita hari ini adalah teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar ya tentang teks eksplanasi. Masih ingat anak-anak? Apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi artinya menjelaskan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi terdiri atas paragraf pertama, berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Informasi penting pada teks eksplanasi dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan dengan pedoman kata tanya adik Simba. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari menjawab teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Saat menyampaikan informasi penting, pastikan suara jelas, intonasinya jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Menyampaikan informasi penting dalam bentuk gambar seri. Langkah-langkah menyajikan informasi penting pada teks eksplanasi dalam bentuk gambar berseri. 1. Temukan informasi penting pada teks. 2. Tulis ulang informasi yang kamu dapat. 3. Buatlah gambar berdasarkan informasi tersebut. Sekarang anak-anak perhatikan contoh gambar berseri berikut. Mengapa mati lampu? Setelah memperhatikan gambar berseri, bacalah teks eksplanasi berikut. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi,
dan gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Tadi Ustazah sudah menjelaskan ya, susunan teks eksplanasi ada 3. Paragraf pertama berisi pernyataan umum. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas, atau disebut juga deret penjelas. Sedangkan paragraf terakhir berisi kesimpulan dan pendapat dari penulis. Dari teks eksplanasi yang berjudul Mati Lampu yang tadi sudah Ustazah bacakan, dapat kita tulis seperti ini. Paragraf pertama, pernyataan umum, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf kedua disebut juga deret penjelas. Deret penjelas dari teks mati lampu adalah penyebab terputusnya aliran listrik dari saluran pembangkit hingga ke rumah warga, yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Paragraf terakhir, simpulan dan pendapat penulis, sebagai pengguna listrik dapat membantu mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Tugas hari ini mengerjakan Bupena 6B halaman 26. Dikumpulkan hari ini maksimal pukul 20.00. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini. Selalu semangat anak solih dan solihah kelas 6. Sebelum pembelajaran daring hari ini ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.